Halo, selamat siang semuanya. Kita mulai kembali pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita bisa bermanfaat di suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama pelajaran kita tentang komputer dan jaringan dasar 3.13 menerapkan sumber daya berbagai pakai pada jaringan komputer, dan 4.13 bagaimana cara instalasi sumber daya berbagi pakai tadi pada jaringan komputer itu sendiri. Kalau yang punya buku pegangan, yaitu pada halaman 124, silakan kalian lihat di sana. Di situ ada sharing resource, sama di sini juga saya buat. Sharing resource itu adalah proses pemakaian bersama perangkat komputer dalam suatu jaringan yang tujuan sharing resource itu adalah agar seluruh program, peralatan atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer itu sendiri. Yang ketiganya itu fungsi. Tentang fungsi itu, fungsi dari sharing jaringan itu yang pertama bisa berbagi sumber daya, misalnya berbagi berbagi printer, CPU, memori atau hard disk ya. Yang selanjutnya fungsinya itu sebagai sarana berkomunikasi, misalnya lewat email, instant messaging, chatting. Yang ketiga sebagai akses informasi, misalnya lewat web browsing. Selanjutnya itu menghemat uang, karena dengan adanya jaringan komputer itu kita dapat digunakan lebih dari satu komputer. Kalau kita ada 5 komputer, printernya cukup satu pun bisa, atau ada berapa banyak pun bisa ya. Dengan satu printernya cukup. Selanjutnya reliabilitas tinggi. Fungsinya itu misalnya salah satu komputer rusak lalu data di dalamnya hilang, maka data tersebut masih dapat digunakan lagi di komputer lain. Seperti itu. Terus konfigurasi sharing resource dalam jaringan. Ada sharingnya di sini. Sharing itu pada komputer banyak macam, misalnya pada Windows ini ada printer sharing. Yang kedua ada file sharing atau folder sharing. Terus ada pada hard disk, bisa berbagi dengan hard disk, dengan CD-ROM juga bisa. Yang akan kita pelajari yaitu tentang printer sharing dan file sharing atau folder sharing. Yang pertama tentang printer sharing. Karena saya menggunakan Windows 10, maka saya akan menggunakan Windows 10 ya, untuk melihat berbagi sharingnya agar gampang diaplikasikannya. Yang pertama yaitu kita ke start, klik start, lalu ada setting. Nah, kita cari device. Di situ ada mouse, ada printer, semuanya ada. Nah, kita klik yaitu printer and scan. Di sini saya pernah menggunakan Canon IV 2800 karena sekarang nggak dicolok ya. Jadi ini ada, saya sampel aja. Nah, ini kita klik Canonnya. Kalau untuk kita mau berbagi, di sini ada open queue, ada manage, ada remove device. Di sini kita klik manage-nya. Nah, di sini ada printer properties. Kita ambil printer properties, kita klik. Di tab ada general, sharing, port, advanced, colorment, security, dan maintenance. Kita sharing karena pelajaran kita tentang sharing hari ini. Kita sharingnya, kita klik.
yaitu ada di sini. Kalau ini menyatakan udah bisa sharing ya. Kalau belum, kita klik di sini sharingnya. Nah, bahwa ini udah bisa kita sharing gitu. Kalau kita mau langsung sharing di site itu, seandainya ada kegagalan, kita bisa lihat di sini di Network and Sharing Center. Kita klik di Network Sharing Center, terus masuk ke Change Advanced Sharing Setting. Nah, di situ kalau seandainya kita mau matikan sharing centernya, bisa lewat sini, yaitu dengan kalau yang atas ini turn on file and file sharing. Terus kalau kita mau matikan kayak itu sharingnya, turn off file and sharing and printer sharing gitu. Jadi kita bisa matikan semuanya, antara printer sharing dengan file sharingnya itu kita bisa matikan lewat sini. Seperti itu. Nah, yang kita onin. Demikian kalau untuk yang printer sharing. Nah, ini kita belum oke nih ya, kita oke dulu. Oke, bahwa kita sudah bisa buat berbagi printer atau printer sharing. Selanjutnya yang kedua yaitu folder sharing atau file sharing. Kita akan lihat di sini ada caranya, yaitu kalau Windows 7 itu dengan Windows Explorer sama semuanya, cari folder ya, yang kita mau ya. Terus properties, tab sharingnya juga kita langsung praktek, yaitu ke Windows Explorer. Kita klik Windows Explorernya, terus cari filenya yang mana yang mau kita sharing, terserah. Kalau saya di sini ada tentang video, ada tentang kuliah, ada yang mana aja, terserah foldernya, folder ya. Kalau kita klik. Nah, kalau seandainya kuliah yang kita klik, oke. Di sini kita lihat di atas tabnya itu ada file, home, share, and view. Kita pilih share. Oke. Nah, di sini ada specific people. Ini buat kita spesifikin kalau buat siapa aja orangnya yang mau kita kasih share itu ya. Terus kalau enggak ya, kalau umum atau hanya berbagi dengan teman, kita share langsung. Oke. Nah, bahwa ini sudah bisa kita share dengan kawan kita di jaringan yang sama, maksudnya di jaringan yang terhubung dengan kita, network yang terhubung dengan kita. Lalu lakukan down, bahwa itu udah bisa diakses semuanya seperti itu. Atau dengan cara yang lain, yaitu tadi di kuliah ini kita klik kanan, terus cari properties. Di atas ini ada general, sharing, dan yang lainnya. Kita klik sharing. Di sini bisa kita gunakan langsung share di ini atau advanced sharing, bisa dua-duanya. Kalau ada yang atas, klik itu kita kayak tadi ya, tinggal klik aja share-nya. Oke, bahwa ini udah selesai, bisa berbagi, sudah bisa berbagi. Atau kita ke advanced sharing. Nah, ini menyatakan kita add atau tidak gitu ya, bisa aja langsung sama aja, langsung close. Ini kita close, bahwa itu udah selesai. Demikian ya pelajaran kita tentang folder sharing dan juga printer sharing. Mudah-mudahan banyak pertanyaan yang mau ditanyakan pada saya, dan juga agar saya bisa berbagi ilmu pengetahuan dengan kalian semua. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.